Permisi Ibu. Ya, silakan duduk nak. Terima kasih Bu. Eh, Sebelumnya ini dengan nak siapa ya? Baik Ibu, nama saya Ade Yunanta Ibu dari kelas 10A. Dari kelas 1A. Ya. Tadi kesini itu sudah selesai mata pelajaran. Sudah Ibu, Oh, kebetulan sudah istirahat. Sebelumnya itu pelajaran apa? Tadi sempat ada dua mata pelajaran, ada mata pelajaran matematika sama bahasa Indonesia. Terus kabarnya hari ini tuh bagaimana? Baik Ibu, tapi saya sedikit merasa cemas tentang masalah nyontek yang mau saya ceritakan ke Ibu. Jadi Ibu panggil Nak Yudi aja ya. Iya, Jadi Nak Ibu. Yudi kesini itu mau bercerita terkait masalahnya, merasakan cemas karena nyontek. Iya. Terima kasih karena Nak Yudi sudah bersedia datang ke ruangan Ibu, dan juga sebelum kita melangkah lebih jauh, Nak Yudi itu tidak perlu khawatir untuk bercerita di sini. Nak Yudi sudah dapat datang ke sini untuk bercerita permasalahannya karena Ibu di sini itu ada kode etik yang dimana untuk menjaga kerahasiaan dan cerita Nak Yudi ini tidak akan keluar ke teman ataupun kemana saja. Ibu. Baiklah, sebelum kita melakukan sesi konseling kita pada kali ini, Ibu ingin melakukan kesepakatan waktu kepada Nak Yudi kalau 40 menit melakukan konseling, apakah bersedia? Saya bersedia Ibu. Oke. Sebelum itu, berdasarkan dari yang Nak Yudi sampaikan ini bahwa Nak Yudi merasa cemas terkait perilaku menyonteknya, Ibu di sini akan menggunakan teknik modeling, ya. Teknik ini adalah kita belajar untuk mencontoh atau mencari model yang tertentu. Nah, teknik ini dapat mengatasi situasi ujian dan juga dengan cara yang jujur, efektif. Apakah Nak Yuli ini bersedia? Bersedia Ibu. Sebelum itu Ibu ingin menanyakan apakah posisi duduk begini Nak Yuli sudah nyaman? Sudah Ibu, memang. Yes, kalau begitu mungkin bisa Nak Yuli ceritakan permasalahannya seperti apa? Ibu, kadang kalau mau ujian Bu, kan ujian mid semester, ujian akhir semester itu kadang saya merasa cemas karena saya takutnya saya nanti tidak bisa jawab soal-soalnya, jadi saya memilih untuk menyontek supaya saya bisa menjawab soal, terus nilai saya juga bagus gitu Ibu. Oke. Nak Yuli ini merasakan sangat cemas dan khawatir terhadap menjawab soal dengan baik ya. Mungkin Nak Yuli bisa ceritakan lagi apa yang membuat Nak Yuli ini merasa cemas tidak bisa menjawab soal dengan baik. Ibu, sebelum ujian itu kan kita belajar dulu nih Bu. Terkadang materinya kan terlalu banyak, jadi saya tuh kayak merasa bisa nggak nih Bu pelajari semua materinya nanti untuk ujian mid semesternya atau ujian akhir semester. Kadang saya juga takut kalau nggak bisa menjawab soalnya, takut nanti nilainya jadi anjlok, jelek. Karena kalau melihat dari sisi ya itu Bu, kadang saya tuh merasa kayak kalau nilai saya anjlok itu saya tuh merasa kayak gagal. Saya takut merasa kegagalan itu Ibu. Karena kalau saya sudah merasa seperti itu, saya tuh kadang selain cemas, itu pasti terus kepikiran soal nilai itu. Jadi bagaimana saya mengusahakan supaya nilai saya itu tidak anjlok. Jadi kalau saya kurang menguasai materi sebelum ujian, terus mendekati ujian atau bahkan di hari ujiannya, saya memilih cara menyontek Ibu supaya ya begitu, supaya nilai saya bagus, terus tidak merasa cemas lagi karena mungkin jawaban saya kembar atau bagaimana sama teman, apalagi teman yang pintar begitu Bu. Ya. Berarti Nak Yuli ini takut ya akan nilainya jelek, dan juga Nak Yuli ini takut akan merasa kegagalan.
Oke, sebelum itu apakah ada pengaruh dari lingkungan Nak Yuli sehingga mendorong Nak Yuli ini untuk melakukan perbuatan menyontek ini? Kalau untuk pengaruh lingkungan sih Bu, kadang dari lingkungan keluarga ya Bu. Kalau nilai saya anjlok itu, kadang orang tua saya tuh kayak bilang, itu main HP terus, tidak mau belajar. Padahal saya sudah mengerjakan soal dengan kemampuan saya begitu. Saya sudah bilang kemampuan saya cuma segini. Ya, memang saya tidak terlalu pintar bagaimana Ibu, tapi kan sudah melakukan sesuai dengan kemampuan saya. Tapi kadang orang tua tuh suka membanding-bandingkan, kadang lihat tuh si ini nilainya lebih bagus, kenapa kamu tidak bisa begitu. Jadi itu kadang bikin saya takut kalau dinilai seperti itu sama orang tua, apalagi dibanding-bandingkan, kan tidak ada anak yang mau dibanding-bandingkan kan Ibu, kayak merasa gagal gitu. Terus dari lingkungan teman juga, saya lihat teman-teman saya tuh banyak yang pintar, jadi kalau saya menyontek sama teman saya kayak, tidak apa-apa sih, karena teman saya kan pintar, jadi mungkin jawabannya sudah benar, jadi saya menyontek. Jadi saya menyonteknya itu tidak merasa takut juga kalau nilai saya jelek, karena saya menyonteknya sama teman saya yang pintar begitu Bu. Berarti Nak Yuli ini adanya tekanan dari keluarga ya, bisa dibilang begitu, dan juga Nak Yuli ini merasa aman-aman saja kalau menyontek sama temannya. Nah, untuk menjawab soal ujian ini, selain perbuatan menyontek, apakah ada upaya lain yang pernah Nak Yuli lakukan agar tidak menyontek lagi? Untuk upaya, saya pernah Ibu membuat konsep sendiri terkait sebelum ujian. Itu saya hafal Ibu, saya hafal, dan ternyata tidak semua konsep yang saya buat itu masuk di soal. Jadi itu Bu kayak saya belajar kayak merasa sia-sia, padahal ada sebagian yang masuk, cuma sebagian besarnya lagi ikut dari konsep yang saya buat itu tidak masuk di soal. Berarti ada perbedaannya dari hasil yang Nak Yuli pelajari sama apa yang keluar saat ujian. Iya Ibu. Ibu ingin tahu nih perasaan Nak Yuli saat ujian itu, saat menyontek itu bagaimana? Kalau saat ujian tuh Bu, kayak rasanya deg-degan sekali, takut kalau tidak bisa jawab soal. Terus kayak seketika ngeblank gitu, apa yang dipelajari itu kayak lupa. Apalagi kalau dalam kondisi ribut pasti tidak fokus. Makanya kalau ujian itu Bu, harus benar-benar hening, terus harus bisa fokus dan tidak dikejar sama waktu. Apalagi kalau misalnya gurunya mengingatkan waktu, bilang waktunya sisa sekian menit. Kalau guru sering mengingatkan waktu begitu, kayak merasa kita tertekan karena selalu diingatkan sama waktu. Terus kalau untuk perasaan ketika menyontek, ada rasa takut juga Ibu, ketahuan sama guru. Makanya kalau saya menyontek, yang saya tanya itu kadang teman yang di depan saya Bu, jadi gampang untuk bertanya. Itu pun kalau teman saya yang memang yang pintar. Jadi kalau biasa duduk sebelum ujian, sengaja saya duduk dekat teman saya yang pintar, jadi saya bisa menyontek dengan tenang. Cuma itu kadang kalau menyontek ada rasa takut juga. Ibu ingin tahu nih pengalaman Nak Yuli selama menyontek itu, apakah pernah ketahuan? Kalau sejauh ini Bu, belum pernah sih, untungnya belum pernah, jadi saya merasa aman-aman saja menyontek. Oke, Ibu paham akan perasaan Nak Yuli, kenapa Nak Yuli itu berbuat menyontek. Karena yang pertama adanya tekanan dari keluarga, berkata kenapa nilainya jadi anjlok, terus Nak Yuli ingin mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, jadi Nak Yuli melakukan perbuatan menyontek ini. Iya Ibu. Oke, terima kasih sudah mau berbagi sama Ibu. Tadi merupakan perasaan yang umum dirasakan bahwa saat ujian itu pasti akan merasakan kecemasan. Ibu juga dulu waktu masih sama kayak Nak Yuli itu, Ibu juga merasakan kecemasan untuk menghadapi ujian. Tapi coba kita lihat bagaimana caranya mengatasi hal
kecemasan menghadapi ujian ini. Nah, sebelum itu Ibu di sini ada satu cerita tentang seorang siswa yang bernama Ati. Nah, Ati ini dia mengalami kesulitan dan kecemasan saat menghadapi ujian. Namun, dia memutuskan untuk tidak menyontek. Dan juga sebelum ujian ini, Ati membuat jadwal pembelajarannya dengan teratur dan juga meminta bantuan untuk gurunya untuk memahami apa sih materi yang sulit bagi dirinya, serta berlatih untuk menjawab soal ujian. Nah, saat ujian tiba, walaupun ini Ati merasakan kecemasan, Ati ini percaya bahwa usaha dan kemampuan yang ia bangun itu adalah hasil untuk menyelesaikan ujiannya dengan jujur meskipun tidak sempurna. Namun Ati ini merasa bangga dengan hasil dan usahanya sendiri. Oh iya Bu, berarti Ati ini banyak berkorbannya ya Bu. Bagaimana kalau misalnya saya merasa masih tertinggal begitu Bu? Oke, ini Ati banyak berkorban karena dia kan ingin menyelesaikan permasalahannya dengan sendirinya. Dia tidak ingin lagi menyontek. Nah, dia usaha sendiri terkait hasilnya. Nah, ini juga perilaku menyontek akan berdampak sangat panjang ke depannya terhadap bagaimana sikap kita. Jadi perilaku Ati ini bisa Nak Yuli contoh, bisa Nak Yuli jadikan pedoman agar Nak Yuli ke depannya ini bisa memahami perilaku menyontek itu dan juga apa sih dampaknya dari perilaku menyontek itu. Oke, terus bagaimana jika merasa tertinggal? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Setiap orang itu memiliki titik awal yang berbeda. Nah, dimana memulai dari tempat yang berada kamu sekarang, coba kita buat langkah-langkah kecil yang real, yang nyata. Misalnya membuat jadwal pelajaran yang teratur, terus mencari bantuan, terus coba pahami materi, dan juga coba bersikap tenang saat ujian. Baik Ibu, saya akan mencoba melakukannya. Tapi Bu, bagaimana tuh untuk terkait langkah-langkahnya? Mungkin Ibu bisa jelaskan karena saya sedikit kurang paham. Oke, di sini Nak Yuli sudah membawa pulpen sama kertas ya? Sudah. Oke, coba Nak Yuli catat kegiatan yang selama ini Nak Yuli ikuti itu apa. Baru tulis juga jadwal-jadwal yang Nak Yuli lakukan pada kegiatan tersebut. Oke, coba sekarang Nak Yuli bayangkan bahwa Nak Yuli ini sedang belajar dalam materi yang sulit. Misalnya Nak Yuli ini sedang belajar dalam materi yang sulit. Terus apa yang bisa kamu lakukan? Untuk materi yang sulit ya Bu? Iya. Mungkin saya bisa cari jawabannya di buku atau mungkin internet dari sumber-sumber yang terpercaya. Atau mungkin bisa juga saya tanyakan ke guru saya terkait hal-hal yang memang sulit untuk saya mengerti. Oke, itu merupakan langkah yang bagus yang Nak Yuli lakukan. Nak Yuli juga bisa melakukan misalnya sesi kelompok, belajar kelompok, terus sesi bertukar pikiran dengan teman-temannya. Nah, jika pun ini menghadapi kecemasan lagi saat ujian, Nak Yuli sudah mempersiapkannya, cobalah untuk melakukan teknik relaksasi yang dimana mengatur pernapasan sebelum melakukan ujian itu. Baik Ibu, saya akan mencobanya. Tapi bagaimana jika saya pun masih merasa mau untuk menyontek Ibu? Oke, godaan menyontek ini memang sangat besar ya, yang dimana itu bisa muncul pada siapa saja dan ini bisa normal, termasuk hal yang normal. Kenapa? Karena kembali lagi kepada diri kita, bagaimana cara kita menghadapinya, bagaimana cara kita mengolahnya, serta ingat bahwa nilai yang kita dapat itu
tidak akan berdampak pada seterusnya, dan sedangkan perilaku menyotek ini akan terus berdampak pada bagaimana keberhasilan Nak Yuli ini dan bagaimana sikap Nak Yuli untuk kedepannya. Nah, kalaupun jika ada godaan saat ingin menyontek, coba tulis perasaanmu. Misalkan ada ibaratnya buku catatan. Nah, buku catatan itu buat seperti jurnal. Nah, di situ kamu bisa menulis perasaanmu, juga berbicara dan ungkapkan semua perasaan-perasaanmu dalam jurnal tersebut. Baik Ibu, mungkin semacam kayak diary ya Bu ya? Iya. Baik Ibu, ide yang bagus, saya nanti akan coba untuk membuatnya. Baiklah, karena ini tidak terasa waktu konseling kita yang disepakati itu 40 menit dan kita keterbatasan waktu, Ibu ingin memberikan kamu tugas seperti membuat jadwal pembelajaran, terus mencari kata motivasi agar kamu ingat saat belajar. Jadwal pembelajaran sama motivasi ya Bu? Iya. Baik Ibu, saya akan lakukan. Baik, karena telah melihat bagaimana menggunakan contoh atau metode yang bisa membantu kamu menghadapi kecemasan saat ujian, mungkin Nak Yuli bisa simpulkan tadi berdasarkan sesi konseling kita kali ini. Baik Ibu, untuk terkait langkah-langkahnya tadi bisa mencatat hal-hal pentingnya terlebih dahulu, terus membuat catatan harian atau apapun itu yang bisa kita pakai untuk menulis atau mencurahkan apa-apa yang memang mengganjal gitu Bu, semacam membuat buku harian atau jurnal. Oke. Sebelum itu, bagaimana perasaan Nak Yuli setelah mengikuti sesi konseling ini? Sudah merasa lega Ibu, rasanya kayak sudah ada hal terarah yang bisa saya lakukan, jadi saya sudah merasa cukup baik dan cukup. Oke, semoga perasaan itu terus tertanam dalam dirinya dan juga Nak Yuli bisa meredam sedikit perilaku menyonteknya dan tidak tergiur lagi untuk menyontek ya. Iya Bu. Oke, Ibu ingin tahu kesan dan pesannya setelah mengikuti konseling kali ini apa? Kesannya ternyata setelah melakukan konseling ini membicarakan terkait masalah saya ke Ibu, saya jadi merasa lega, terus ada solusi yang saya dapat sehingga saya bisa mengatasi permasalahan saya. Terus ternyata berbicara tentang masalah kita ke orang lain itu tidak seburuk yang saya pikirkan Bu. Jadi mungkin untuk kedepannya terkait masalah yang saya alami, mungkin saya bisa bertanya ke Ibu lagi. Oke, terima kasih Nak. Untuk masalah berikutnya, Nak Yuli bisa datang ke sini bercerita, Ibu akan menerima dan juga sesuai dengan jadwalnya ya. Oke. Sebelum itu, apakah masih ada hal ini yang Nak Yuli diskusikan atau tanyakan? Tidak ada Ibu, saya rasa sudah cukup membantu sekali. Oke, terima kasih ya untuk sesi konseling kita kali ini. Ibu akhiri dan juga Ibu ucapkan terima kasih karena Nak Yuli sudah mau mengungkapkan permasalahannya. Semoga masalah ini Nak Yuli bisa selesaikan dengan sendiri dan berdasarkan dari teknik metode yang telah Ibu berikan kepada Nak Yuli. Baik Ibu, terima kasih atas solusi-solusi dari Ibu dan terima kasih juga sudah mau mendengarkan terkait masalah saya. Oke, sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Pamit Ibu.